Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku kelas 4 yang soli dan solihah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Salih-salihah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul Allah. Kemudian pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Ya, mari kita pelajari. Ya, anak-anakku yang solih dan solihah, tema 4 kali ini yaitu bersih itu sehat, mengenal perilaku bersih dan suci. Mari kita pelajari apa itu bersih dan bagaimana kita harus membersihkan diri. Ya solih dan solihah, marilah sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anakku, marilah kita mempelajari selanjutnya. Solih dan solihah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang bersih suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, mari kita jaga kebersihan ya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, bersih dan suci. Kita harus menjaga kebersihan diri kita, dan kita juga harus menjaga kesucian kita dengan cara menjaga wudhu. Kita harus sering-sering berwudhu, karena kesucian atau bersuci merupakan setengah daripada iman, atau huru syatrul iman, sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim. Nah, kemudian selanjutnya kita harus menjaga diri kita dari hadas. Ya solih dan solihah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita harus menjaga kebersihan atau kesucian diri kita sesuai dengan hadis Nabi, bahwasanya bersuci atau bersih itu sebagian daripada iman. Sekarang kita harus menjaga kebersihan kita daripada hadas dan bersih daripada najis. Jangan cuma bersih daripada hadas saja, tapi kita ada najisnya, jangan. Maka kita harus bersih dua-duanya, bersih dari hadas, bersih juga dari najis. Apa sih itu yang dinamakan najis? Najis adalah sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat najis adalah hish atau dapat dilihat. Ya, seperti kotoran, baik itu kotoran binatang atau kotoran manusia, kemudian juga darah, kemudian ada yang dari binatang guguk atau anjing. Ya, dari ketiga ini adalah sumber daripada najis. Ya, yang kedua adalah hadas, yaitu keluarnya benda dari kubul dan dubur. Sifat hadas adalah maknawi atau tidak terlihat. Nah, anak-anakku, hadas itu terbagi dua,
yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa sih hadas besar? Yaitu buang air atau air seni dan tinja. Kemudian buang angin. Semua itu menyebabkan batalnya wudhu kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara dicuci dengan bersih, air bersih, kemudian lalu kita baru bisa melakukan wudhu. Hadas besar yaitu mimpi basah bagi laki-laki yang sudah baligh, kemudian haid bagi perempuan yang sudah baligh. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara mandi hadas besar atau dengan tayamum jika tidak ada air. Nah, anak-anakku sampai di sini sudah paham? Ya, solih-solihah pintar semuanya. Solih dan solihah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang bersih, suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, mari kita jaga kebersihan ya. Selanjutnya, solih-solihah, kita belajar tentang macam-macam najis. Di sini, najis ada 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis mughalazo, dan najis mutawasito. Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughalazo. Yaitu najis mukhafafah adalah najis yang masuk dalam kategori ringan. Contohnya adalah air kencing bayi yang berusia di bawah 2 tahun laki-laki yang belum makan makanan kecuali ASI ibunya. Dan untuk mensucikan dari najis mukhafafah adalah dengan cara memercikan air sekali percikan saja kepada bagian yang terkena najis. Mudah ya anak-anak solih dan salihah? Bisa ya? Alhamdulillah. Yang kedua adalah najis mutawasito, yaitu najis yang masuk dalam kategori sedang. Contohnya, sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur manusia dan juga hewan. Air yang memabukkan, bangkai selain manusia, ikan, dan belalang. Ya, cara mensucikannya bagaimana anak-anak? Yaitu dengan cara menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau benda lainnya, ataupun dengan cara lainnya. Najis ini dianggap hilang apabila bekasnya juga ikut menghilang setelah dibersihkan. Jadi bisa dengan air ya, kita cuci sampai bersih, sampai hilang warnanya, akhirnya hilanglah najis tersebut. Yang ketiga adalah najis mughalazo, yaitu najis yang masuk dalam kategori berat. Contoh najis ini adalah air liur anjing. Maaf ya, ini harus jelas, jadi kita harus sebut jenis najis tersebut dari mana. Kemudian cara mensucikan dari najis mughalazo ini adalah dengan cara kita harus membasuhnya dengan air, membilasnya dengan air sebanyak 7 kali bilasan. Hal ini dilakukan dengan salah satunya membersihkannya dengan menggunakan tanah agar najis tersebut akan benar-benar hilang. Ya, solih-solihah, nanti kita boleh mempraktekkan seolah-olah kita kena air liur anjing, kemudian kamu bersihkan dengan air 6 kali bilasan, yang ketujuhnya dengan dibantu dengan tanah, kemudian dibilas lagi dengan air. Ya, anak-anakku sampai di sini sudah paham? Alhamdulillah, solih-solihah hebat-hebat ya, mudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, agar najis yang ada pada diri kita
bersih, maka kita harus menggunakan air yang suci dan mutlak, yaitu air yang berasal dari sumur atau dari hujan. Contohnya, alhamdulillah anak-anakku yang solih dan solihah. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Jika kalian masih belum memahami, nanti boleh bertanya ke walasnya masing-masing, atau ketika ada penyampaian materi dari Bu Guru, nanti kalian boleh bertanya. Ya, ayo semuanya sekarang bersiap-siap untuk mengerjakan tugas. Ya, nanti Ibu akan tampilkan tugasnya berikut ini. Ya, berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan ya. Di sini tertera tugasnya, tulislah hadis yang memerintahkan menjaga kebersihan. Kedua, jelaskan pengertian hadas. 3, bagaimana cara membersihkan hadas kecil dan besar. 4, jelaskan pengertian najis mutawasitoh. Kelima, bagaimana cara membersihkan najis mugolazoh. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, kalian bisa tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tulis PAI. Boleh kalian kirim langsung ke walasnya masing-masing. Ya, cukup pembelajaran kita hari ini. Muatan pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan kalian sudah memahaminya. Ya, alhamdulillah semuanya hebat-hebat. Dan alhamdulillah juga Ibu ucapkan semuanya masih tetap semangat dalam belajar. Nah, marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dan Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.